Dok, dok, bener nggak sih kalau seorang ibu yang punya hipertensi terus lagi nyusuin gitu, anaknya tuh bisa kena hipertensi juga karena asinya itu, dok? Oke. Ini pertanyaan menarik ya. Tapi katanya ini adalah mitos yang banyak di masyarakat. Kalau gitu memang harus kita bahas. Halo Never Friends, ketemu lagi dengan Dr. Nings Channel. Kali ini ada pertanyaan terkait mitos ya. Saya sendiri belum pernah sih mendengarkan mitos yang ini, cuman biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan ini dari netizen pasti ini adalah mitos yang sudah lama beredar. Jadi kalau ada seorang ibu menderita hipertensi, terus dia nyusuin anaknya. Nah, apakah benar nih anaknya jadi juga menderita hipertensi? Nah, Neverfriends pasti sudah pernah atau mungkin sudah hafal ya dengan penjelasan saya terkait macam-macam hipertensi. Ada yang namanya hipertensi primer atau esensial, ada yang namanya hipertensi sekunder. Jadi kalau kita bicara ASI ya, ini mungkin kaitannya dengan genetik. Benar sih kalau hipertensi itu ada faktor genetik penyebabnya. Artinya seorang ibu atau orang tua yang menderita hipertensi melahirkan seorang anak di mana gen dari ibu dan ayahnya itu ada di dalam anak tersebut, kemungkinan besar gen hipertensi dari ibu atau ayahnya juga pasti akan dibawa nih sama anaknya. Jadi secara teori memang gen atau bakat hipertensi itu bisa diturunin ke anak. Tapi ya sekali lagi bukan dari ASI ya, Never Friends, karena ASI itu kan produk dari darah ibu ya, dimana itu masuknya ke saluran cerna si bayi ya. Selama ini sih belum ada laporan ilmiah yang membuktikan kalau orang dengan hipertensi menyusui anaknya lalu lewat ASI tersebut anaknya jadi hipertensi. Itu belum pernah. Tapi kalau secara genetik memang selama ini secara teori ya, terutama hipertensi yang sifatnya esensial atau primer, bahkan hipertensi sekunder pun yang memang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu itu juga bisa diturunkan secara genetik ke anaknya. Nah, tapi sekali lagi, meskipun memang anak ini punya gen hipertensi dari ibu atau ayahnya, belum tentu nanti di usianya yang lebih besar atau pada usia dewasa dia akan menderita hipertensi. Karena hipertensi itu tidak hanya dipengaruhi oleh genetik, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Mulai dari pola hidupnya, ya, kebiasaan olahraganya, pola makannya, pola tidurnya, pola stresnya, itu banyak sekali yang mempengaruhi dan akhirnya menjadikan anak ini tuh akhirnya pas waktu besarnya hipertensi atau enggak. Jadi tidak hanya dari faktor genetik, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara faktor lingkungan tadi ya, meneruskan poin pertama tadi, memang biasanya kalau seorang anak ada di dalam satu keluarga ya, itu pasti pola hidupnya ya mirip-mirip sama orang tuanya. Mulai dari pola makannya, kebiasaan hidupnya, pola-pola tidur, pola stresnya itu pasti akan mirip karena mereka ada di satu lingkungan keluarga tertentu. Jadi kalau seorang anak itu ada atau lahir dan hidup di suatu lingkungan keluarga yang orang tuanya hipertensi, bisa jadi yang menyebabkan dia hipertensi ya nggak cuman karena dia keturunan genetiknya, tapi ya tadi itu lingkungan keluarganya yang membiasakan dia dengan pola makanan tertentu, kebiasaan hidup tertentu, itulah yang bisa meningkatkan resiko dia nantinya menderita hipertensi. Itu yang kedua. Poin ketiga, justru bukan hipertensinya nih yang harus dikhawatirkan nurun ke anaknya pada saat mengasihi, tapi justru obat-obatan hipertensi yang diminum oleh ibunya. Misalnya ibunya memang penderita hipertensi, mengkonsumsi obat-obatan hipertensi. Nah, ada obat-obatan hipertensi yang bisa masuk ke tubuh anak atau tubuh bayi melalui ASI. Nah, ini yang harus diperhatikan karena tidak semua obat-obatan hipertensi itu aman untuk bayi. Ya, jadi memang kalau seorang itu menderita hipertensi, kemudian dia hamil dan melahirkan, apalagi menyusui, nantinya akan ada penyesuaian jenis obat-obatan mana saja yang boleh diberikan secara aman pada saat dia melakukan ASI itu tadi. Nah, contohnya nih obat-obatan hipertensi yang aman itu adalah golongan-golongan seperti dipin-dipin ya, amlodipin, nifedipin, itu biasanya aman.
Nah, kalau itu obat-obatan itu yang dikonsumsi oleh si ibu, ya sebenarnya meskipun ibunya mau melakukan atau memberikan ASI pada bayi atau anaknya, ya tidak masalah karena obat yang masuk ke ASI biasanya juga tidak banyak dan untuk khusus obat-obatan tersebut itu sudah pernah ada istilahnya laporannya, penelitiannya bahwa itu aman untuk bayi dan anak. Jadi gitu ya Nevro Friends penjelasannya. Tidak pernah ada atau belum pernah ada ditemukan laporan ilmiah secara resmi yang menunjukkan bahwa seorang ibu yang hipertensi akan menularkan hipertensinya itu lewat ASI. Jadi jangan takut untuk para pejuang ASI yang menderita hipertensi, tetaplah memberikan ASI dan juga tetap berobat untuk hipertensinya karena kesehatan ibu sangat penting karena ibu juga harus ngurusin anaknya ya. Jadi kesehatan ibu juga harus diutamakan. Tetap berobat untuk hipertensinya tapi juga tetap memberikan ASI kepada bayi dan anak.